Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Ari Kurniawan 13. Oke, teman-teman, kali ini saya mau cobain Gcam AGC yang ada watermarknya ya. Jadi ini ada di dua HP. Yang pertama HP Google Pixel 5, yang kedua Google Pixel 3. Oke, saya bedakan dulu ya, karena ternyata setelah ada beberapa yang download ya, pakai Gcam yang saya kasih linknya menggunakan APK yang saya install di Gcam 5, ternyata ada yang nggak nge-save juga. Jadi di Gcam AGC Pixel 5 ini saya install yang AGC 9.0, yang Gcam 9. Ini interface-nya sama persis dengan Gcam 9 yang bawaannya Android 14 ya, yang updatean terbaru. Sementara di Pixel 3 ini kan nggak dapat Gcam 9 secara official ya. Kalau download di luar Play Store ada banyak. Nah, secara official dia nggak dapat, jadi Gcam bawaannya masih Gcam 8. Nah, yang saya kasih kemarin linknya itu Gcam 9, jadi interface-nya mirip ya. Kalau kita mau edit setting-setting, swipe-nya ke atas. Kalau yang di sini, Gcam AGC-nya itu swipe-nya ke bawah, masih pakai interface lama. Ini saya install yang Gcam 8.4. Ini filenya, nanti saya kasih linknya di deskripsi. Download ya. 8.4.300 v9.9 ya. Ini jadi Gcam-nya masih Gcam versi lama. Nah, di sini tadi saya udah coba setting-setting. Memang di awal-awal itu settingnya agak susah, tapi coba diotak-atik aja. Ini saya sudah ambil satu contoh gambar ya. Nah, ini sudah ada watermark-nya. Ya, nggak tahu ya, watermark ini mungkin semacam hal yang nggak kurang penting atau apa ya, tapi bagi sebagian orang ini cukup menambah nilai estetis dari hasil fotonya, dan menurut saya itu juga penting untuk menampilkan informasi EXIF dari gambarnya. Oke, yang pertama saya download Gcam-nya, tinggal ketik aja, misalnya buat yang belum tahu, pakai HP apapun, buka Google kalian, ketik aja Gcam kayak gini. Ketik aja Gcam, masuk ke website Celso Azevedo. Ini hampir semua Gcam ada di sini semua. Cari aja ke bawah, nih, ya. Jadi pakainya yang AGC dari Big KK ya. Ini ada AGC 8.4, ini ada yang paling baru Big KK AGC 9.0. Nah, pakai yang versi-versi 8 ya, Gcam 8 gitu. Download aja nanti salah satunya. Nah, kalau ngeklik ini biasanya ada beberapa versi. Di sini kalian pilih yang Gcam yang paling atas aja ya. Beberapa ini khusus buat kayak Samsung kayak gitu-gitu ya. Jadi untuk HP-HP yang mungkin bukan Snapdragon seperti itu, kalau nggak salah. Oke, langsung aja setelah diinstal seperti biasa, kita cek di Gcam-nya. Kalau awal masih settingan default itu belum aktif watermark-nya ya, jadi masih kayak gini. Nah, jadi di sini ada M ini untuk menyalakan watermark, Leica-nya ini untuk mengaktifkan profil Leica-nya. Jadi semacam tone warnanya itu dibikin-bikin kayak profil Leica kayak gitu. Sebelum kita masuk ke aktifin ininya, kita masuk aja ke pengaturan. Swipe ke bawah ya, ini masih Gcam lama, lalu klik setelan lainnya. Nah, di setelan sini ada namanya watermark nih ya. Watermark ini semuanya yang ngaturnya dari sini, nggak ada di menu-menu lain. Jadi nggak usah bingung nanya caranya gimana, buka pengaturannya, install buka pengaturannya, otak-atik sendiri. Tapi yang jelas di sini watermark tipenya saya pakai yang Leica watermark. Ini mirip-mirip kayak di Xiaomi 13 ya, 13T yang baru yang co-engineer dengan Leica. Kita pilih yang Leica watermark. Yang bawah juga bisa, tapi ya cuma sekadar menampilkan watermark aja. Kurang keren ya stylenya. Lalu watermark logonya terserah mau dipilih sesuai HP teman-teman. Jadi kalau Gcam ini bisa diinstal di beberapa HP, ya pilih aja. Ini contoh saja saya pakai yang Leica. Kalau yang di Pixel 5 saya pakai yang Google, nanti ada logo Google-nya. Setelah itu background-nya saya pilih yang putih ya, biar kelihatan minimalis gitu. Nah, watermark text-nya ini misalnya kalian pakai HP apa gitu ya. Saya contohnya ini pakai Google Pixel 3. Terus dikasih slash kayak gini, blue line. Kode name-nya blue line ya, kalau nggak salah blue line sih Pixel 3 tuh. Dah, kalau seperti ini boleh kalian centang, boleh juga nggak. Ini misalnya bisa dicentang kalau misalnya di Google Fotonya nggak mau ngelot file EXIF dari, jadi file EXIF-nya itu kan dibuat setelah foto dijepret ya, dia ngambil informasi dari rincian foto lalu dibikinlah watermark itu. Kalau misalnya galerinya nggak mau ngerespon itu, ini dinyalain. Nah, saya nggak nyalain sih, coba dulu ya, nanti kalau nggak bisa kita nyalain. Setelah itu, kita kembali ke menu awal kameranya. Nah, baru deh kita aktifin
di sini. M ini kalau warnanya kuning ya, kita klik warnanya jadi kuning. Ini aktif. Lalu Leica-nya kita klik jadi merah. Nah, kalau kalian mau pakai profil Leica, di sini ada sebelahnya lagi. Bisa kalian pilih ada 12 ya. Di sini ada 12 profil. Saya pakai yang profil 3. Terserah, ini nggak ngaruh ke watermark, ini hanya ke tone warna dan stylenya aja. Nah, kalau sudah, jangan langsung jepret ya. Kita close dulu aja. Biar dia reset settingan-settingannya supaya nanti bisa langsung muncul watermarknya. Oke, sekarang kita langsung ambil gambar aja. Apakah, nah ini kadang kayak gini ya, tapi ini karena panas aja sih kayaknya perangkatnya. Oke, kita langsung jepret aja. Nah, ini jangan langsung gerak, ini loading dulu di sini. Nah, ini pas loading ini dia lagi bikin watermarknya. Jadi ada kayak lingkaran gitu, dia ngeproses, ngambil file EXIF dari rinciannya, lalu jadilah watermark. Nah, udah ya, udah jadi tuh. Jadi gitu tutorialnya, mudahnya seperti itu. Nah, apakah kamera ini support mode malam? Nah, ada yang kemarin nyoba di Gcam 9 itu, sekarang kita coba di Gcam 8. Apakah ini bisa? Kita coba aja. Karena ada yang forward close juga. Nah, ini bisa. Di Pixel 5 saya lancar ya, mungkin yang nyoba bukan di Pixel 5 ya, mungkin Pixel 4 XL, Pixel 4 gitu. Nah, kalau kalian Pixelnya yang seri 4 series ke bawah, pakainya yang Gcam 8 aja. Ini agak lama nih prosesnya nih. Nah, udah nih. Jadi, proses pembuatan watermark ini juga cukup memakan waktu ya, karena dia ngambil data dulu. Ini kan datanya akurat nih. Focal length 27 mm, f-nya 1.8, shutter speed 1/12, ISO-nya 63. Nah, ini ada tanggalnya juga lengkap ya. Kayak gitu teman-teman, untuk di Google Pixel 3 yang saya terapkan, ini mungkin bisa diterapkan di Pixel 3a, 3a XL, 3XL, Pixel 4 yang tidak mendukung Gcam 9, yang hanya support di Gcam 8.4 dan kawan-kawannya, dan ke bawah ya, seri ke bawahnya. Nah, saya coba di Pixel 5 ini lancar ya di sini. Saya pakai Gcam 9, interface-nya cukup berbeda memang. Ya hanya pengubahan tata letak aja sih sebenarnya, kalau fitur-fitur yang ngikutin dari hardware-nya nggak bisa dipaksakan. Nah, kita langsung masuk ke setelan, sama dalamnya untuk watermark kayak gini. Nah, ini saya nyalain di sini, kayaknya nggak ngaruh juga sih. Saya nyalain file lost EXIF information, saya nyalain atau enggak, tetap watermarknya tetap jadi. Jadi ini diotak-atik aja, disesuaikan dengan selera. Setelah itu sama, kita nyalain dari sini ya. Nah, ini ada tambahan kalau di Pixel 5 Gcam 9 ada AW, ini auto white balance kayaknya. Ini bisa kita nyalain atau enggak, terserah. Lalu ada Leica, terus watermarknya, dan juga profil Leica-nya, ini profil tone warnanya. Nah, coba sekarang langsung kita ambil, apakah bisa terbuat. Nah, ini kalau loading kayak gini sedikit sebelum jadi, berarti bisa nih harusnya. Nah, udah ya. Nih, 27 mm, focal length 1.73, 1/11 shutter speed-nya ISO 53. Ini bisa. Jadi dengan cara itu saya membuat watermark atau menghasilkan watermark yang lagi lumayan diminati untuk akhir-akhir ini. Terima kasih, semoga video singkat ini memberi manfaat buat kalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.